مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Rahbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan suasana penuh barokah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita selalu pasti akan membutuhkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Pemirsa Bintang Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Islam Rahmatan lil Alamin. Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemeluknya disebut sebagai Muslim. Islam mengajarkan kepada kita hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah adalah hubungan baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hablum minan nas yaitu hubungan secara horizontal sesama manusia. Islam sebagai rahmatan lil alamin, pengertiannya adalah Islam sebagai pembawa kedamaian, Islam sebagai agama pembawa kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, tidak terkecuali manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna ilaika rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh sekalian alam. Quran surat Al-Anbiya 107. Pemirsa yang budiman, di dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk membawa rahmat dan kesejahteraan untuk seluruh alam semesta, termasuk di dalamnya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jin. Tujuannya apa? Yaitu untuk memperbaiki dan mengatur pergaulan serta akhlak manusia. Di dalam Islam kita dilarang berbuat semena-mena, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 100 rahmat, dan salah satunya diturunkan kepada manusia, kepada jin, kepada hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang berbahagia, mengapa kita tidak boleh berlaku semena-mena terhadap semua makhluk ciptaannya? Karena makhluk ciptaannya memiliki hak yang sama seperti kita, yaitu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita sengaja berlaku kasar dan brutal terhadap makhluk ciptaannya, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari kita kelak di hari kiamat. Pemirsa, sungguh indah Islam dengan makhluk lain. Dengan binatang pun kita tidak boleh berlaku semena-mena, apalagi sesama manusia. Bayangkan jika manusia mengamalkan dan memahami ajaran Islam, maka sungguh indah dan damainya dunia ini. Nabi Muhammad diutus
membawa ajaran Islam adalah sebagai pembawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh alam semesta. Pemirsa, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa negara kita Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim di dunia. Berdasarkan data tersebut, seharusnya Indonesia menjadi negara yang sangat damai, indah dan beradab. Tetapi lihat saja kenyataan yang ada. Kita tidak bisa berhenti menutup mata dan telinga tentang pemberitaan sehari-hari yang menyedihkan, yang menggemparkan dan tidak beradab. Mulai anak-anak yang melakukan pencabulan, remaja yang melakukan tawuran antar sekolah, sabu-sabu, kumpul kebo, dan banyak kejahatan lainnya. Bahkan sampai pejabat-pejabat negeri ini pun melakukan korupsi besar. Sungguh sangat menyedihkan. Pemirsa, apa yang terjadi? Di mana moral bangsa kita? Bukankah sebagian di antaranya adalah pemeluknya adalah Islam? Mereka seorang muslim. Bukankah seharusnya seorang muslim menjadi rahmatan lil alamin? Maka jawabannya adalah mereka tidak memahami dan menjalankan ajaran Islam secara kafah. Jika mereka tahu bahwa membunuh binatang saja itu dilarang oleh Islam, mana mungkin sampai membunuh sesama manusia, apalagi sesama muslim. Jika mereka tahu bahwa di dalam Islam kita dilarang mencuri, berkelahi, tawuran dan kejahatan lainnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang Islam adalah orang-orang yang selamat dari lidah dan tangannya, dan orang-orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Bintang Channel yang dirahmati Allah, kita sebagai generasi Islam haruslah memiliki ilmu agama dan ilmu dunia agar kita dapat menjadi khalifah di muka bumi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah takut untuk terus berubah menjadi lebih baik lagi, dan jangan takut untuk belajar dari kesalahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki untuk berubah lebih baik lagi, maka ia akan dipahamkan dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa sahabatku yang berbahagia, sekarang negara kita, negara yang kita cintai ini sedang mengalami krisis moral. Jadi kita sebagai generasi muda, generasi harapan bangsa, mari bersama-sama membangun dan memperbaiki negara ini. Karena yang dapat memperbaiki negara ini hanyalah kita, generasi muda. Allah berfirman dalam surat Al-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri, dan sekali-kali tidak ada pelindung selain Dia. Pemirsa yang saya cintai dan saya banggakan, jadi marilah kita simpulkan bahwasanya Islam adalah agama rahmat untuk seluruh alam semesta, agama yang menjunjung tinggi kasih sayang terhadap sesama, seagama, seiman. Islam sebagai agama pembawa cahaya bagi kehidupan kita semua. Innad dina indallahil Islam. Pemirsa, semoga kita selalu dirahmati Allah dan dicintai Allah, dan semoga kita selalu dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita sebagai generasi Islam adalah terus memberikan yang terbaik untuk bangsa kita ini. Seperti pepatah yang mengatakan, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Kepada Allah saya beristighfar, karena saya adalah orang yang fakir ilmu dan fakir harta. Satu pesan bagi kita semua, sebelum kita menasihati orang lain, maka nasihatilah diri sendiri terlebih dahulu. Dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.